Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Berpisah Class, a class for wherever you are. Nah, pada kelas kita kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh dosen ketika ujian skripsi. Nah, pembahasan ini tentu sangat penting sekali bagi para pejuang-pejuang skripsi yang menghadapi ujian akhirnya. Nah, di sini kita akan membahas pertanyaan apa saja yang sering diajukan dan bagaimana cara menjawabnya. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe dulu Berpisah Kelas, the class for wherever you are. Pertanyaan pertama yang paling sering diajukan oleh dosen ketika ujian skripsi kepada seorang mahasiswa adalah, nah, pasti dosennya akan menanyakan tentang alasan pemilihan topik atau alasan pemilihan judulnya. Nah, sebelum mengacu kepada pertanyaan itu, biasanya dosen akan menelit dulu dengan pertanyaan awalnya. Misalnya, apa judulmu? Apa topik permasalahanmu? Apa topik penelitianmu? Nah, setelah kita jawab atau kita jelaskan ini judulnya dan ini topik penelitiannya, nah barulah dosen akan menanyakan mengapa memilih topik ini? Mengapa kamu tertarik dengan persoalan ini? Mengapa kamu memilih judul ini? Nah, ini pertanyaannya terkait dengan latar belakang penelitian yang ditulis pada bab 1. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Yang harus diingat pada pertanyaan perdana ini adalah jangan menjawab dengan bertele-tele. Yang kedua, jawaban tidak boleh subjektif, tetapi harus objektif. Contohnya, saya memilih topik ini karena saya suka, atau karena saya tertarik, karena saya pernah bertemu dengan seseorang seperti itu. Nah, itu jawaban yang sifatnya subjektif, tidak objektif. Ya, jadi kita harus menjawab dengan memberikan fakta-fakta faktual datanya yang bisa diterima oleh orang banyak. Nah, syarat yang ketiga dalam menjawab pertanyaan seperti ini adalah harus memberikan scientific reasoning, yaitu alasan-alasan yang ilmiah yang bisa dibuktikan dan masuk akal. Nah, contohnya meningkatkan kemampuan berbicara siswa berbahasa Inggris dengan menggunakan Zoom. Nah, dengan judul demikian atau dengan topik yang diangkat seperti itu, apa alasan kita memilih topik itu? Apa alasan kita mengungkapkan permasalahan itu pada skripsi yang kita tulis? Nah, pertama, jelaskan adalah tentang speaking, berbicara bahasa Inggris. Kita harus mengatakan bahwa berbicara bahasa Inggris merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh siswa SMA, misalnya grade 10. Nah, jika kita tidak memberikan landasannya, aturan kenapa itu disampaikan, kita terkesannya mengada-ngada. Jadi, kita harus menyampaikan bahwa ini tertuang ya, di dalam tuntutan pembelajaran bahasa Inggris untuk grade 10 yang sudah dicanangkan oleh Diknas misalnya, atau pada RPP gurunya, rencana pembelajaran guru yang sudah ditetapkan oleh satuan pendidikannya. Kemudian kenyataannya apa? Berdasarkan observasi atau wawancara yang telah kamu lakukan dengan guru atau observasi di beberapa sekolah, kamu menemukan bahwa kemampuan berbicara siswa grade 10 itu masih mungkin pada level di bawah standar, sekian persennya. Nah, ini harus diikuti oleh data otentik
Jadi tidak bisa kita katakan sebagian besar, sebagian kecil, tidak. Tapi harus diikuti oleh data. Kapan perlu, kalau jika dibutuhkan, kamu bisa menyatakan atau menjelaskan hasil observasi yang kamu dapatkan. Sehingga kamu tertariklah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tertariklah untuk melakukan penelitian tentang ini. Nah, kenapa pilihannya dengan Zoom? Nah, kita bisa mengaitkannya pada situasi sekarang karena pandemi ya yang sudah berlangsung hampir 2 tahun. Guru-guru dituntut untuk kreatif, untuk menyampaikan pembelajaran atau materi-materi ajarnya. Kenapa? Karena tidak bisa dilakukan secara face to face. Nah, pilihannya kenapa Zoom? Untuk memberikan alasan kenapa Zoom ini sebagai pilihan kita, itu harus kita ikuti dengan data-data ilmiah seperti temuan-temuan hasil riset yang terdahulu yang sudah menyatakan kalau ini cocok untuk pembelajaran speaking dan mampu meningkatkan kemampuan berbicara siswa berbahasa Inggris melalui Zoom ini. Nah, dengan alasan-alasan seperti itu, kamu bisa memberikan jawaban yang memuaskan dosen pengujinya. Jadi, jawabannya tidak mengada-ngada lagi dan sudah memperlihatkan bahwa ini merupakan scientific reasoning, jadi alasan yang ilmiah. Nah, oke semuanya, para pejuang-pejuang skripsi, pertanyaan kedua yang sering muncul adalah tujuan. Apa sih tujuan dari penelitian ini? Kata dosennya. Atau bisa nggak menjelaskan tujuan dari penelitian ini? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Jika pertanyaan masih seputar tujuan, berarti itu masih mencakup atau masih terkait dengan bab 1 atau latar belakang tadi. Jika ditanya tujuan, kita bisa kembali kepada persoalan tadi berdasarkan masalah penelitian tadi. Makanya tujuan penelitian kita adalah untuk meningkatkan kemampuan atau untuk meningkatkan kemampuan siswa berbicara bahasa Inggris melalui aplikasi Zoom. Nah, selain itu yang harus diingat, tujuan penelitian terkait dengan research question atau pertanyaan penelitian. Jika pertanyaan penelitianmu ada 2, berarti tujuan penelitianmu juga ada 2. Jika pertanyaan penelitianmu ada 1, berarti tujuan penelitianmu hanya 1 saja. Nah, itu harus diingat. Jadi, apapun yang ditulis itu harus sinkron dengan data awal, dengan latar belakang, dengan judul, sampai buntutnya ke belakang. Nah, para pejuang skripsi, pertanyaan ketiga yang sering muncul ketika ujian skripsi adalah yang terkait dengan novelty. Ya, novelty dari penelitian ini, novelty dari skripsi yang saudara buat. Tahu novelty? Kebaruannya, nilainya. Ya, nilai dari skripsi yang kamu tulis itu apa? Kebaruannya apa? Nah, disinilah terlihatnya olah pikir kita atau cara menjawab kita digiring kepada bab 2, review related literature atau kajian pustaka atau kajian teori. Untuk menjawab tentang novelty atau kebaruan dari penelitian kita ini, nah, menjawabnya harus kita giring dari kajian pustaka atau kajian-kajian penelitian yang terkait terdahulu. Misalnya, peneliti A pada tahun sekian ini, penelitian B ini, penelitian C ini. Nah, kita harus memposisikan di mana letak
berbedanya kita dibanding penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, inilah nanti novelty kita, bahwa misalnya di daerah ini belum pernah dicobakan Zoom, atau penelitian sebelumnya itu dilakukan pada daerah yang sudah siswanya sudah mampu dengan teknologi, sudah melek teknologi. Nah, kalau di sini kemampuan teknologinya masih rendah. Jadi, disinilah ada kebaruan yang kamu berikan pada penelitian ini. Sehingga merupakan suatu hal yang menarik untuk siswa dalam belajar berbicara bahasa Inggris pada saat itu. Nah, para pejuang skripsi, pertanyaan apa lagi kira-kira yang muncul ketika kita ujian skripsi? Nah, pertanyaan selanjutnya masih terkait dengan teori, biasanya itu pada bab 3 atau pada kampus-kampus lain itu juga ada pada bab 2. Jadi tergantung aturan institusi ya, terkait dengan metodologi penelitiannya. Nah, bagaimana kamu? Misalnya dosennya menanyakan, bagaimana kamu mengumpulkan data penelitian ini dan menganalisa datanya? Nah, jika pertanyaan terkait dengan cara pengumpulan data dan analisa data, kita bisa menjawabnya dengan mengiring atau dengan menjelaskan terlebih dahulu bahwa jenis penelitian ini adalah kualitatif atau kuantitatif dengan menggunakan metodologi yang mana. Misalnya eksperimen atau kuasi eksperimen. Karena ini kuasi eksperimen atau karena ini adalah kuantitatif, maka cara pengumpulan datanya misalnya dengan menguji di kelas, ya, melakukan uji coba di kelas, kemudian melakukan tes, ya, tes berbicara, atau juga bisa untuk data awal dengan melakukan observasi. Langkah menganalisa data. Nah, pertanyaan ini selain terkait dengan teori-teori, kamu juga bisa memaparkan secara langsung bagaimana prosesmu di lapangan. Sehingga teori langsung kita kaitkan dengan aplikasi yang sudah kita lakukan. Walaupun pertanyaannya teori, kita bisa langsung memberi contoh yang nyata mengacu kepada bab 4-nya. Oke, para pejuang skripsi masih bersemangat? Nah, pertanyaan selanjutnya yang sering muncul ya pada ujian skripsi adalah menanyakan tentang keaslian datanya. Nah, ini yang sering dilakukan dosen. Mencek keaslian datanya. Dosen penguji biasanya mau melihat data mentahnya mana katanya. Nah, ketika kita melihatkan data mentah, maka kalau penelitiannya kuantitatif, mereka akan mencoba menguji, mencari hitungan-hitungannya. Ini dapat angka ini dari mana? Persentasenya dari mana? Menggunakan aplikasi apa? Jadi persiapkanlah hitungan-hitungan manual juga jika pertanyaannya mengarah kepada menguji kemampuan matematikanya. Nah, kalau dia kualitatif, data yang akan dilihat biasanya boleh tidak lihat foto observasinya, atau boleh tidak didengarkan hasil wawancaranya. Nah, biasanya mereka akan jeli melihat jam wawancara, jam fotonya diambil, tanggalnya diambil. Jadi hati-hati dengan yang ini, jangan dilakukan manipulasi data karena akibatnya sangat fatal sekali. Untuk itu, ketika ujian skripsi, jangan lupa bawa data mentahnya juga untuk jaga-jaga. Siapa tahu dosen meminta bukti konkretnya.
Oke, pejuang skripsi, apa pertanyaan lainnya? Nah, pertanyaan terakhir ya, yang biasanya sebagai penutup dari ujian skripsi, mereka menanyakan apa interpretation ya, interpretation kamu atau interpretasi kamu terhadap hasil penelitian ini. Nah, pertanyaan ini simple, tetapi bisa menguji tingkat critical thinking seseorang. Biasanya yang terjadi, mahasiswa akan menjawab, berdasarkan hasil penelitian maka interpretasi saya adalah begini-begini. Begini-begini itu yang disebutkan hanyalah pengulangan dari hasil atau dari kesimpulan. Apakah itu yang dimaksud dengan interpretasi? Bukan. Kesimpulan dengan interpretation itu berbeda. Di sini akan kita kaitkan dengan teori-teori terkait dan rencana-rencana atau capaian-capaian yang ingin kita lakukan atau hal-hal yang belum tercapai pada penelitian ini. Jadi, pada interpretasi ini kita bisa berolah pikir seluas-luasnya dengan data, dengan teori-teori terkait. Jadi kita bisa memberi sumbangan pemikiran terhadap hasil yang sudah kita dapatkan ini. Jadi interpretasi bukanlah kesimpulan. Oke, pejuang skripsi. Nah, jangan lupa mulai hari ini siapkan jawaban-jawaban terbaikmu ketika ujian skripsi nanti. Oke, selamat berjuang, selamat menghadapi ujian skripsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.